Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala hingga detik menika saat ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, kesehatan, utamanya juga kekuatan bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita untuk yang kesekian kalinya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan tahun ini lebih berkualitas. Ramadan tahun ini kita juga bisa menyelesaikan, menyempurnakan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai ngaji, kita awal dan baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah niki khusus Ramadan nggih. Biasanya kan ngaji kitab napa Nasaihul Ibad. Nah khusus ini edisi Ramadan wonten kitab Mukhtarul Ahadits namanya. Itu ada pelajaran khusus babe fi shaumi Ramadan wa fadlis siyam wa ma yata'allaqu bihi. Ada bab khusus tentang puasa Ramadan, keutamaan puasa dan hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Kita akan baca ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Niki jenengan pun apal sing kutiba niki. Jadi kalau paring judul kurikulum tentang puasa Ramadan ini sudah itu ada di dalam Al-Quran mulai ayat 183 surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 187. Nah, ini sudah penjelasan Allah tentang puasa Ramadan. Niki sampun. Nah, kita waos langsung ngawon nggih sareng-sareng. Ingkang saged maca sareng-sareng. Iki kan ditampilaken. Lek sing dereng saged maca nggih mirengaken ewek maca ngoten lah supados mugi-mugi termasuk mun angsal ganjarane maca Quran. Nah ini ya tadarus Quran. Ayat pinten 183 surat Al-Baqarah sampai nanti 187. Kula mboten usah nerjemahkan niki mangken dirasakan sing niki. Soalnya niki balik dijelaskan, tapi kita awas nggih.
Soalnya mungkin wonten dari jamaah yang baca ayat ini belum pernah. Sarang-sarang monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan mon langsung sekarang nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pun sampai tadi ini tentang perintah napa? Puasa Ramadan. Ayat ini turun sebulan setengah dulu sebelum kewajiban puasa. Jadi pertengahan Rajab niku sudah program ngoten disosialisasikan oleh Allah. Ayo orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tujuan puasa sampun dicantumaken teng mriku. Jadi supados dados tiyang ingkang takwa. Lah niki disosialisasikan oleh Allah 1 bulan setengah sebelumnya. Saderenge bulan Ramadan. Lah kapan puasa niku? Sampun disebutaken ayyamam ma'dudat. Nanti pada hari yang sudah ditentukan. Muncul pertanyaan, lah kalau nanti pada hari yang ditentukan mboten saged poso. Sakit atau ya bepergian sehingga berat melaksanakan. Oleh Allah juga sudah dijelaskan. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Nah, nanti kalau pas hari yang ditentukan enggak bisa puasa karena sakit atau sedang bepergian sehingga berat untuk berpuasa, boleh tidak puasa, tapi harus mengganti di hari yang lain yang dari yang sudah ditentukan. Jadi memang puasa ini seperti terapi, seperti apa vaksin lah. Nah, itu jadi sing poso niku kudu sing sehat. Terus kondisine fit lah. Waktu jenengan niku waktu Covid kan divaksin. Lek sing loro asal mboten nanti ditunda di hari yang lain. Nah, jadi memang ini sudah benar-benar terukur. Jadi perintah puasa ini sudah terukur. Makanya hikmahnya diantara puasalah kamu akan sehat. Jadi ternyata ini tambah sehat. Makanya kalau sedang sakit ya istirahat dulu. Jadi memang kalau ada dan sakit atau memang nggak kuat. Kalau tidak kuat hari lain ya sudah nggak bisa, memang nggak kuat. Ada solusinya sudah dijelaskan oleh Allah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Lah kalau memang nggak kuat, hari yang lain juga nggak kuat, nggak ada harapan. Ini mboten poso, mboten kuat nih. Soalnya kerjaan ini berat, awan ini mboten nginum, wah niki dehidrasi, misalnya ngoten, semaput nangin. Pekerjaan ini ngoten terus setiap hari. Sopir kontainer antar kota, antar provinsi gitu.
di tengah laut misalnya. Nelayan kerjaan ini profesi ini di tempat yang panas atau bagian pengendali mesin perusahaan yang ini panas tiap hari, mboten kuat di hari yang lain. Masih memungkinkan was libur nyambut gawe kan minggu nggak prei ya dicicil ben minggu. Mboten saged mboten kiat. Solusinya nih Pak. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun. Nah, kalau nggak kuat memang sudah nggak ada harapan atau karena sakit atau karena sudah usianya sepuh atau ya nih pokoknya tidak kuat. Oleh Allah jelaskan gak kuat, gak ada harapan iso nyarutang di hari yang lain, ya sudah membayar fidyah setiap hari. Nanti jangan cari tetangganya, saudaranya, siapa saja yang kategori miskin di situ, ya sudah dikirimi. Makin jenengan mboten usah nyiapaken buka sahur, kula kirimi. Jadi setiap hari memberi makan satu orang. Nah di sini baru ada dua penafsiran ini. Memberi makan itu apa sekali makan? Apa memberi makan satu orang miskin itu ya satu orang miskin sehari makannya berapa kali? Lek bulan Ramadan. Ping pindho nggih, buka sahur lah. Jadi ini maka kalau misalnya lebih afdolnya nggih diteri buka kali sahur lebih aman. Kalau ingin yang agak ringan sekali toh. Karena niku kalimatnya memberi makan satu orang miskin. Mboten memberi makan satu orang miskin satu kali mboten. Makanya di sini ada perbedaan penjelasan atau penafsiran nggih. Jadi pun mboten saged nggih pun pentinten traktir wong lah. Wong siji traktir. Niki pun niki kalau memang enggak ada solusi tidak kuat di hari yang berikutnya nggih mboten enten kemampuan. Nah, baru kapan hari-hari yang ditentukan itu? Baru ayat berikutnya. Kita baca syahrul Ramadan. Monggo sareng-sareng. Syahrul Ramadan atau dua. Monggo. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal nasi wa bayyinatim minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah ini kapan hari yang ditentukan tadi dijelaskan berikutnya oleh Syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Kenapa ini kok Pak bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah kewajiban puasa itu? Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Qur'an. Jadi di antara keistimewaan Ramadan karena ada Quran. Turun di awal pertama kali turun itu di bulan Ramadan. Karena Quran ini kalamullah, Quran itu mulia, maka semua yang ketempelan Quran jadi mulia. Orang kok di dalam dirinya ada Qurannya, wah ini mulia. Orang yang hafal Quran dimuliakan.
Sampai saking mulianya api neraka tidak berani menyentuh. Jadi barang mulia ini sesuatu yang mulia kalau nempel kepada sesuatu jadi mulia. Karena Quran. Nabi Muhammad diantara disebut sebaik-baik nabi karena kitabnya Al-Quran. Kitabnya adalah khairul kutub, sebaik-baik kitab. Nah ini, karena itu ya mari kita ini belajar Quran. Sing tiada yang saged maca Quran masih diberi penglihatan, nggih monggo berusaha. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah ganok Quran nih. Nah ini. Mboten saged sak juz nggih, mungkin beberapa ayat. Beberapa surat pendek. Masa kulhu gak hafal lah misalnya gitu. Karena Quran ini yang menyelamatkan. Kalau dalam riwayat yang masyhur itu adalah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu mati-matian membela orang yang hafal ini. Kalau dalam kisah, dalam hadis itu ada orang hafal surat Al-Mulk. Dalam kisah ini hafal. Sampai mati hafal. Ketika mati maka malaikat bagian neraka ini sudah mau nyeret ini sahabat ini, orang ini mau nyeret orang ini ke neraka. Kenapa? Karena track recordnya ini, catatan amalnya ini ya jelek, banyak jeleknya ini. Kalau dikalkulasi ini kudu diucek-ucek dhisik nang neraka lah, harus dilondre dulu di neraka. Nah, tapi surat Al-Mulk ini menahan. Waduh, jangan main ucel-ucel kayak di neraka. Jangan dihajar orang ini, enggak boleh. Loh, kenapa? Masalahnya aku ada di dalamnya. Wong iki dia gepuki aku remek pisan. Makanya dia ini meminta kepada Allah akhirnya agar orang ini dibebaskan. Dan akhirnya dibebaskan. Jadi karena ada satu surat ini. Nah, mudah-mudahan itu bukan satu surat itu saja, tapi itu mewakili. Nabi menyebut itu adalah mewakili semua surat dalam Al-Quran. Bahkan mudah-mudahan sing hafali kulhu mawon sudah aman lah, nah, biar menyenangkan. Hafali Al-Quran apa? Kulhu sampai mati di cekel ini wah aman lah, mudah-mudahan ini. Amin ya rabbal alamin. Bon, jadi niki tentang Syahrul Ramadan. Bahkan ini diulang lagi kalau ada kendala, karena kemarin penjelasan sebulan yang lalu itu sudah mungkin lali maneh wae. Ono sing takok maneh. Lah mangke lek mboten saged kuat poso atau macam-macam disebut lagi oleh Allah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra disebut lagi. Bahkan ditambahi yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak hendak menyengsarakan umatnya ini enggak. Jadi makanya puasa ini juga sudah benar-benar terukur ini perintah. Jadi oleh Allah sebut lagi, Allah nyuruh puasa ini bukan untuk mempersulit orang, menyengsarakan. Nah, ini disebutkan oleh Allah. Nah, akhirnya puasa berjalan. Kita baca ayat berikutnya. Wa idza sa'alaka ibadi. Sarang-sarang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Di antara bulan Ramadan ini keistimewaannya doa-doa diijabah. Dan Allah itu sangat dekat dengan kita, dengan hambanya. Bagi orang yang mau mendekat. Jadi kalau dalam hadis qudsi itu kalau kita mendekat satu langkah maka Allah itu lebih dekat. Mendekat satu hasta. Kalau kita mendekat satu hasta, Allah mendekat satu jengkal. Artinya semakin kita mendekat, Allah semakin mendekat pula. Tapi kalau kita menjauh, semakin jauh dari Allah. Nah, ayat berikutnya ini nanti problem. Jadi problem awal-awal pelaksanaan Ramadan. Jadi dulu kalau saya sebut ini uji coba lah. Jadi makanya waktu judulnya kurikulum ini diuji coba dulu. Kalau guru nih diuji coba dulu. Nah ini nggak wonten masalah. Masalahnya apa? Dulu puasa itu makan malam itu pokoknya sak derenge napa tilem. Kalau sudah tidur berarti sudah nggak boleh makan lagi. Minum sudah nggak boleh. Jenengan jam itu kok keturun. Berarti ngelilir ya sudah menahan sampai besok. Kok maghrib, mari sholat maghrib leye-leye keturun. Ya sudah bangun tidak makan. Ini dialami para sahabat. Jadi suatu saat dikisahkan ada seorang sahabat niki karena kecapean mungkin belum makan malam ibaratnya. Ketiduran. Akhirnya ya puasa besok bangun itu sudah terus puasa sampai besok. Wah ini berat. Ada lagi namanya kalau tidak sama kalau nggak salah Qais bin Subrima itu dia seharian bekerja di ladangnya. Begitu waktunya sudah sore dia pulang itu tanya istrinya sudah ada makanan untuk berbuka. Belum. Mungkin kondisi sulit nih. Belum ada makanan nih, tapi saya carikan dulu. Masih mau dicarikan. Mungkin mau dibuatkan roti lah. Akhirnya sudah sambil nunggu istrinya membuat makanan atau nyari makanan ini. Ketiduran. Sudah seharian bekerja keras, ketiduran. Tanging nggih pun mboten asal makan saat itu. Ini awal-awal puasa. Akhirnya tetap poso. Tetap poso bahkan awan ini siangnya itu kemudian dia pingsan. Waktu kerja semaput. Jadi begitu hebatnya ini sampai semaput. Kita nggih mboten usah nunggu semaput aduh kuat angkat tangan. Terus turu di sen. Nah, tapi ini sampai semaput ini. Lah sing agak parah sedikit itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu pada hari itu dia ketemu kumpul dengan Rasulullah di majelisnya Nabi. Lah pulang agak malam sedikit. Mulai rodok begini ya dok napa? Istrinya bangunkan. Nah ini kepingin kumpul dengan istrinya. Kepingin hubungan suami istri. Bojone tangekno. Siap-siap. Siap gerak. Nah istrinya ini jawab. Mungkin, Mas, aku mangkon wis turu. Jadi saya tadi sudah. Jadi istrinya menolak. Kenapa? Karena sudah tidur. Lek wis turu, boten asal. Lek saat durunge turu, mari mangan, mari buka maghrib langsung angsal. Pokoknya saat durunge turu lah istrinya menolak. Saya tadi sudah
tidur. Tapi Umar wis kadung semangat, enggak kena ditahan. Enggak, awakmu durung turu. Jadi kandhani turu enggak percaya. Enggak, awakmu durung turu. Buktine apa? Didok-dok didik wis tangi, berarti mau sih liap-liap durung turu, wis gak iso. Gak iso durung turu. Akhirnya hubungan suami istri. Nah, ini karena mungkin ketika ngumpuli istrinya mungkin gelisah, aku mang wis kandhani turu. Gak percaya. Akhirnya Umar besok paginya datang lapor kepada Nabi. Lapor kepada Nabi, turun ayat ini. Nah, jadi ayat ini turunnya pas ternyata dalam uji coba puasa pertama ini masih ada banyak kendala, berat. Akhirnya turun ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Wonten nggih muncul niku. Di bawah sarang-sarang mriyen. Ketinggal nggih. Kok tinggal reti alit. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail syiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini turun nih kok kasus Umar lapor Nabi, istrinya menolak awalnya, tapi kalau mboten percaya bukti di dok wis tangi berarti mau sih liar di dereng turu nih. Akhirnya turun ayat ini. Uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam puasa itu berkumpul dengan istrimu. Nah, jadi malam ya boleh kumpul suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalimat ini yang bagus. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kamu nanti pasti ngelanggar. Lah Umar tadi kan sudah dibilangi. Kulo sampun tak dilem durung. Wis kadung gak kena penggal. Tapi hebatnya fataba alaikum wa afa ankum. Sudah yang kemarin itu sudah dimaafkan. Berarti sudah tidur tadi memang. Tapi oleh Allah dimaafkan. Diterima taubat. Nah, sejak saat ini menggembirakan puasa itu. Lah kasus maka dalam satu riwayat yang tadi Qais itu yang sampai pingsan juga datang kepada Nabi. Istrinya lapor. Terus pun niki bojo kalau saya semaput nih. Maka kila turun ayat ini juga. Atau ya kalau turunnya sekali ya oleh Nabi dibacakan ayat ini.
Jadi fakulu wakulu washrobu, makanlah, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad, sampai nanti hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad, sampai jelas. Kapan boleh makan? Ya sampai fajar, minal fajr. Tapi kalimat ini kan kalimatnya apa? Sampai jelas bedanya antara benang putih dan hitam. Nah, biyen mboten enten jam, mboten enten lampu listrik. Jenengan sing sepuh-sepuh ini ngalami mungkin diesel dereng wonten. Lek turu mesti dipateni lah ublike. Lek ublike kebanteren, tangine irunge ireng kabeh. Nah niku sing ngalami, lek sing ngono mboten ngalami. Lah ini sahabat nggih lugu. Begitu turun ayat ini, sampai kapan boleh makan? Sampai jelas bedanya hitam dan putih. Benang hitam dan benang putih. Niku wonten sing lek Ramadan sikile ndapen gelang. Situ ditaleni benang hitam, setunggale putih. Ngelilir didelok, oh sik peteng gak ketok. Mangan. Ngelilir ditingali kan peteng, oh sih gak ketok. Putih ini remang-remang sing hitam sih gak ketok. Berarti si asal sahur. Wonten sing sahabat niki teng napa cagake ngarepe omahe wonten cagake itu ditaleni benang hitam, benang putih. Begitu ngelilir, lha sakniki eco, delok arah-arem ndok jam biyen metu. Buka lawangi, oh sih gak ketok. Berarti begitu tangi, luh wis padang ya. Gak boleh sahur. Jadi jelas aturan makan sampai jam berapa? Ini sampai fajar, mau sampai subuh. Jadi saat ini wis pakem. Waktu makanan jelas adzan, jam menten jadwale sak bulan. Biyen mboten. Jadi setiap orang ijtihad sendiri-sendiri. Begitu ayat diturun, delok oh sik peteng. Nah, makanya kalau menangi mbah lek poso niku. Oh, wis kawan wis imsak sih. Enggak si peteng longane aja si peteng. Utune kon mangan. Nah, ini jadi sahabat niku lugu wonten sing omahe di lek Ramadan mulai ditaleni niku damel penanda waktu bukan apa? Sahur. Makanya Nabi kemudian bersabda setelah turun ayat ini, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahurlah kamu. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka sunnah hukumnya kalau sahur itu diakhirkan menjelang imsak, ngoten. Sunnahnya. Tapi wonten lari-lari sing males nih, lari nom, males tangi maksudnya. Wonten sing napa? Jam 12 niku mangan. Engko males tangi. Jadi yoga kula jen ngoten. Sore pokoknya adene tilem mangan sik. Wis engko gak usah digugah ya. Ya gugah ya wis ngombe-ngombe. Kenapa? Walaupun mungkin minum saja. Tabarruk ngalap barokahnya karena perintahnya Nabi Allah. Napa? Sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jenengan kok mboten napa? Karena ndak biasa kalau makan sebelum subuh nih napa? Makan sahur. Ya mungkin sekedar minum supaya dapat barokahnya sahur. Lah ini sudah tuntas. Jadi aturan poso niki pun tuntas sampai ayat ini sudah. Nah, kita ini sudah tambah jelas menan, sudah paten menan nih jamnya. Pun setunggal hadis mawon terkait dengan puasa niki. Kita baca bersama-sama. Setunggal hadis niki mawon. Jadi Ramadan ini diantaranya adalah sebagai
Napa niku? Belum lapor. Gambar nggih. Lapor. Sampun. Jadi Allah memerintahkan puasa ini untuk menetralisir dosa-dosa. Untuk menghapus dosa-dosa. Pun kita mau sarang-sarang hadis dari Abu Hurairah. Ini puasa khusus yang di hadis-hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Jadi puasa Ramadan ini fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk menghapus dosa-dosa. Jadi syaratnya kita masuk surga Allah kan tidak boleh ada yang nodanya. Harus yang ibaratnya dimasukkan, kalau pakaian yang masukkan almari itu sing wis bersih, sing wis disetrikahi, rapi lah. Nah, untuk membersihkan dosa-dosa itulah maka Allah memerintahkan puasa di antaranya. Siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dasarnya semata-mata iman kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang sudah lewat di delete semua, dihapus. Pun clear sudah dengan Ramadan. Sholat tarawih juga sama, jadi dua-duanya ini aplikasi menghapus dosa. Karena itu berbahagialah kita semua yang masih diketemukan oleh Allah dengan Ramadan ini. Karena itu ada ulama yang mengijazahkan supaya puasanya itu ringan, bukan terasa berat, enteng, gampang. Nah itu niatnya ditambahi kalimat ini, imanan wahtisaban. Jadi jangan niat puasa napa biasa ini? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardholillahi ta'ala. Lah sebelum kalimat fardholillahi ta'ala ini ditambahi imanan wahtisaban. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati imanan wahtisaban. Fardholillahi ta'ala. Karena tadi di depan sudah disebut fardhi syahri. Nah, jadi melafadzkan niat ini itu hukumnya sunnah menurut madhab Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Melafadzkan niat ini hukumnya, kalau niat itu sendiri rukun. Semua ulama madhab fikih itu menghukumi rukun satu ibadah itu niat. Yang berbeda itu melafadzkan. Jadi wonten tiyang sing mboten purun lek usolli, wow, usolli ini. Melafadzkannya ini. Kenapa? Alasannya para ulama Syafi'iyah itu liyusa'idal lisanul qalba. Tadi wa yusannu at-talaffudu bil manwiyyi liyusa'idal lisanul qalba. Disunahkan melafadzkan ibadah yang dilakukan itu. Kayak wudu nggih nawaitul wudu'a. Poso wae itu nawaitu shauma ghadin. Lek salat usolli. Ini sunnah melafadzkan. Kenapa? Liyusa'idal lisanul qalba, karena lisan ini akan membantu niat yang ada di dalam hati. Jenengan mboten melafadzkan nggih mboten napa, langsung ngatek Allahu Akbar. Gak pakai usolli, Allahu Akbar. Gak pakai nawaitu. Sepokok makan sahur mawon. Gak pakai nawaitu, langsung poso. Betul apa? Karena melafadzkannya
Karena niat itu adalah pekerjaan hati. Dan puasa ini nanti akan menjadi sesuatu yang paling membahagiakan kita ketika menghadap kepada Allah. Jadi kalau jenengan berbuka ini kan senang. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Ini menurut saya kalau panjang. Kebahagiaan pertama waktu berbuka atau beridul fitri. Kebahagiaan kedua nanti indaliko irobi, ketika bertemu dengan Allah. Maka puasa ini akan menjadi sesuatu yang menggembirakan, paling menggembirakan. Kenapa? Karena penghargaannya langsung diberikan oleh Allah. Jadi yang lain mungkin akan diserahkan oleh panitia ini akhirat, malaikat bagi. Ilas saum, kecuali puasa. Ana ajzi bihi, aku yang akan berikan langsung. Jadi penyerahannya jenengan asal penghargaan buat dari negara misalnya. Tapi yang memberikan nanti diberikan pejabat panitia. Dengan yang diberikan oleh presiden langsung, loh ini berbeda. Makanya ini akan menjadi sesuatu yang paling membahagiakan. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli, kata Allah. Dia dulu itu sudah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, minumannya karena aku. Sekarang aku yang akan membalasnya. Pun makatan mugi-mugi wonten kunolan manfaatipun.